Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu, para jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, sang penguasa alam semesta. Dialah Allah yang selalu memberikan apa-apa yang kita butuhkan, dan dialah Allah yang selalu menjawab atas doa-doa yang kita panjatkan, dan selalu memberikan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu tidak berlebihan jikalau kita selalu dan selalu bersyukur, karena dengan bersyukur itu berarti kita telah mengikat nikmat-nikmat yang telah tercurahkan dan menunggu kejutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang jauh lebih dahsyat lagi. Namun sebaliknya, jikalau kita selalu mengeluh, selalu kufur terhadap nikmat-nikmatnya, berarti itu kita telah merelakan nikmat-nikmat yang telah tercurahkan, mungkin harta, kesehatan, atau apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan lepas satu persatu, dan juga menunggu kejutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada beliau, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya. Semoga itu termasuk kita, sehingga pantaslah kita untuk berharap kitalah manusia-manusia pilihan nanti di yaumil qiyamah, yang dengan izin Allah mendapatkan syafaat dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tanpa terasa sudah 2 pekan ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, telah meninggalkan kita. Banyak kenangan manis yang mungkin tak terlupakan masih terngiang di telinga kita. Mungkin suara lembut sang imam ketika memimpin sholat tarawih. Masih segar dalam ingatan kita seorang ustadz, para ustadz menyampaikan materinya dengan bercanda ria sambil menunggu waktu berbuka puasa, dan berbagai ketaatan juga dengan ringan kita tunaikan. Kita selalu tepat waktu, sholat taraweh selalu on time, one day one juz, bisa juga lebih dari itu. Kemudian sedekah juga amat ringan, walaupun kita masih merasa kekurangan. Semua itu tak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan niat yang ikhlas kita tunaikan ketika di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Barometer ukuran ketaatan kita di bulan Ramadan
ketakwaan kita di bulan Ramadan perlu adanya pembuktian di 11 bulan berikutnya. Kalau di bulan Ramadan ada Qiyamul Ramadan, kalau di hari-hari biasa ada sholat Qiyamul Lail, atau kita sebut dengan sholat tahajud, karena itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatala, dan seterusnya. Jadi sholat tahajud diperintahkan sebagai ibadah tambahan. Kemudian kalau di bulan Ramadan kita bisa one day one juice. Apa sekarang masih tetap istiqomah atau kita lupakan? Kemudian sholat jamaah yang ketika di bulan Ramadan itu selalu tepat waktu. Apa sekarang masih tepat waktu? Jawabannya ada di dada kita masing-masing. Kemudian sedekah kita, taklim kita yang begitu mudah kita tunaikan ketika di bulan Ramadan, apa sekarang masih tetap istiqomah? Dan mudah-mudahan tetap istiqomah, karena perlu pembuktian di 11 bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Titel takwa yang kita gapai ketika di bulan Ramadan, karena memang disyariatkan puasa di bulan Ramadan itu agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Ketakwaan kita sebagai jaminan. Dengan takwa di dada, kita berusaha untuk menjaga lisan kita agar ketika berbicara itu tidak sampai menyakiti hati saudara kita, menghibah apalagi memfitnah. Dengan takwa di dada, kita jaga pikiran kita agar selalu berhusnudon, berbaik sangka kepada saudara kita. Dengan takwa di dada, semoga bisa menjaga jari jemari kita dari menyakiti saudara kita yang lain, karena takwa ini merupakan kontrol diri kita. Karena dengan takwa ini pula segala bentuk kebahagiaan itu akan mudah kita raih, dan dengan takwa pula segala bentuk permasalahan hidup, persoalan hidup pasti akan mudah untuk kita selesaikan. Sebab dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, permasalahan hidup, persoalan hidup itu pasti akan ada. Dan janji Allah, jikalau kita ini bertakwa, maka segala permasalahan itu akan diselesaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah menjanjikan kalau kita bertakwa itu akan diberikan, diadakan jalan keluar segala bentuk permasalahan kita. Kalau kita bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu menyelesaikan permasalahan dan persoalan kita, tapi setidaknya kita dituntut oleh Allah untuk meningkatkan ketakwaan. Biarlah Allah yang menyelesaikan permasalahan kita dengan sempurna. Ada sebuah cerita pemuda yang bertakwa. Dulu di Damaskus, ini zaman tabi'in, ada seorang ulama yang alim. Beliau tinggal di masjid. Selain menjadi imam,
orang yang alim ini juga mengajarkan ilmu-ilmunya kepada para jamaah. Suatu ketika ada seorang pemuda dari luar Damaskus yang ingin berguru kepadanya, ingin tinggal bersamanya untuk menuntut ilmu. Dia utarakan maksud hatinya, "Wahai Syekh, saya ingin menuntut ilmu kepadamu, tapi saya adalah orang-orang yang tidak punya. Mungkin saya bisa membantu membersihkan masjid ini, dan saya tinggal bersamamu, makan minum bersamamu, dan dipersilahkan oleh Syekh ini. Silahkan kamu tinggal di sini, menuntut ilmu, kemudian apa yang aku makan, engkau makan, apa yang aku minum, engkau minum." Setelah beberapa bulan, sang murid ini bergumam bahwasannya gurunya ini memang orang yang zuhud. Ketika ada makanan, beliau makan bersamaku. Ketika tidak ada makanan, beliau berpuasa. Dan hari ini, kata si murid ini, sudah 3 hari aku berpuasa bersamanya. Setiap berbuka, aku berbuka 1 butir kurma dengan air. Begitu juga Syekh tadi. Syekh terlalu kuat. Beliau mungkin sudah terbiasa dengan berpuasa. Sedang aku hari ini sungguh kelaparan ini menyiksa. Puasanya itu sangat menyiksanya, sehingga untuk berdiri saja dia tidak mampu. Untuk mengganjal perutnya dia agak sedikit merunduk. Di dalam pikirannya berkecamuk. Dia digoda setan. Dalam pikirannya itu ada pikiran setan itu berkata bahwasanya kamu sekarang ini sudah halal untuk mencuri. Kalau kamu tidak makan, maka engkau akan mati. Begitu dalam bisikannya. Kemudian sang pemuda ini memang betul-betul sangat lapar. Kemudian dia berinisiatif untuk mencuri di tetangganya masjid. Kemudian dia naik ke atas tembok. Kemudian dia ke tetangga masjid satu, kemudian dilihat dari atas itu tidak ada makanan. Kemudian tembok yang kedua, rumah yang kedua, ternyata di situ ada bau makanan. Kemudian dia turun. Ketika turun, dia kemudian membuka panci dari orang yang punya rumah itu. Ternyata di dalamnya ada 2 buah terong yang sudah masak. Terasa karena lapar, itu terasa nikmat sekali. Kemudian ia makan, terongnya diambil, kemudian ia makan, ia kunyah, tapi belum sempat tertelan, ternyata keimanan dan ketakwaannya itu muncul. Ketakwaannya itu tinggi sehingga ia muntahkan apa yang makan tadi. Kemudian ia tergobok-gobok ke masjid. Di masjid sang guru masih mengajar murid-muridnya. Kemudian ia tunggu sampai bubar. Kemudian ia lihat ada seorang wanita yang bercadar berbicara dengan sang guru. Setelah selesai bicara dengan wanita yang bercadar tadi, kemudian sang guru ini melihat muridnya. Kemudian dipanggil muridnya, "Hai muridku, kemari." Kemudian ditanya oleh sang guru, "Apakah kamu belum menikah?" "Belum," sang guru. Kemudian ia ditanya lagi, "Apakah kamu mau menikah?" Sang murid ini diam. Kemudian ditanya lagi, sampai ketiga kalinya, "Apakah kamu menikah?" Kemudian
sang murid ini menjawab, wahai Syekh, setelah Allah aku gantungkan makanan dan minumanku kepadamu, bagaimana aku mampu menghidupi nanti istri dan anakku sedangkan aku seperti ini? Kemudian Syekh ini menceritakan bahwasannya perempuan ini sudah selesai masa iddahnya. Dia mempunyai banyak harta, apakah kamu mau menikahinya? Kemudian keduanya ditanya, ternyata keduanya mau menikah. Kemudian didatangkannya walinya, kemudian dinikahkan di situ, kemudian pulang. Selang beberapa menit saja dari waktu dia mau mencuri di rumah itu, kemudian kedua pengantin baru ini keluar dari masjid, pulang. Tetangganya masjid, rumah yang pertama ia lalui, kemudian rumah yang kedua istrinya ini berhenti, kemudian membuka pintu, inilah rumah kita wahai suamiku. Kemudian sang istri dan suami ini masuk ke ruangan. Kemudian sang suami ini membayangkan, tadi saya dari atas melihat ruangan ini memang betul-betul rumah ini yang tadi mau aku curi. Kemudian sang istri ini bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, katanya kamu tadi sudah 3 hari tidak makan, aku persiapkan makanan untukmu. Kemudian sang istri ini pergi ke dapur, ternyata di dapur pancinya itu sudah terbuka. Kemudian sang istri ini menjerit dengan mengatakan, siapa yang memakan terongku ini? Kemudian sang suami ini menjelaskan, demi Allah begini tadi, aku tadi mau mencuri, demi Allah seperti ini, kemudian aku belum sempat untuk memakannya, itu terongnya masih ada, maksudnya itu yang ditumpahkan tadi, yang dimuntahkan dari mulut sang suami ini masih ada. Kemudian sang istri mengatakan, wahai suamiku, engkau meninggalkan secuil dari barang yang haram, ternyata Allah mengganti dengan makanan yang akan engkau curi beserta rumahnya, beserta yang punya rumah. Masya Allah, ini adalah contoh dari bahwasanya orang yang bertakwa itu diberikan jalan oleh Allah untuk yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari cerita tadi, cerita pemuda yang bertakwa tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya ketakwaan itu solusi. Ketakwaan itu adalah solusi dari segala bentuk permasalahan kita, yang itu langsung dipandu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk mengistiqomahkan ketakwaan kita di 11 bulan dari pendidikan yang kita peroleh di bulan Ramadan, sehingga kita selalu mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas permasalahan dan persoalan hidup kita. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hada fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.